Ya pemirsa, kali ini kita juga mempunyai kabar yang kurang menyenangkan yang datang dari pasangan artis yaitu Tora Sudiro dan juga Mika Amalia. Di mana kita tahu kemarin ini mereka tertangkap di rumahnya sendiri di sekitar Bali View, di mana katanya tertangkap ataupun tersandung dalam kasus narkoba. Betul sekali. Kabarnya mereka tertangkap dengan 30 pil yang kita belum tahu apakah itu benar-benar narkoba atau ada resep dokternya, dan harusnya hari ini jam 10 ada press conference dari pihak kepolisian, tapi kita juga masih menunggu kabar seperti apa sekarang situasinya. Seperti apa selengkapnya langsung aja kita lihat yuk dalam liputan berikut ini dia. Kabar tertangkapnya pasangan selebriti Tora Sudiro dan Mika Amalia ternyata bukan isapan jempol belaka. Meski awalnya hanya sebuah foto di mana terlihat anggota kepolisian tengah berfoto dengan Tora yang mengenakan kaos putih dipadukan dengan celana panjang berwarna coklat, duduk sambil menundukkan kepala. Bukan hanya Tora, polisi pun menangkap istrinya Mika Amalia, di mana pada sebuah foto ia terlihat sangat kaget saat tahu polisi menggeledah kediamannya. Dari hasil penggeledahan itu disinyalir, polisi pun mendapatkan barang bukti yaitu sekitar 30 butir pil Dumolit. Beredarnya foto-foto Tora dan Mika saat penangkapan membuat banyak netizen bertanya-tanya perihal kabar yang menyebutkan pasangan ini ditangkap polisi atas kasus narkoba. Apakah benar adanya? Alhasil, tagar Tora Sudiro dan Mika Amalia pun menjadi topik yang paling dibicarakan oleh para netizen. Hingga akhirnya hashtag tersebut pun menjadi trending topik di Twitter. Beberapa netizen mempertanyakan dan juga menyayangkan pasangan ini bisa terjerumus ke dalam lembah kelam narkotika. Kebahagiaan pasangan ini memang sering terlihat di Instagram masing-masing. Bahkan keduanya dikenal sebagai pasangan yang kompak dan juga pandai melucu. Warganet sangat menyayangkan Tora dan Mika sama-sama menggunakan barang haram tersebut. Tidak berapa lama berita ini menyebar, akhirnya Tora dan Mika pun digiring ke Polres Jakarta Selatan untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Memang kami membenarkan bahwa saat narkoba telah mengamankan 2 orang atas nama TS dan MA. Kita amankan yang bersangkutan karena merupakan pengembangan dari kasus psikotropika yang sebelumnya kami tangani. Dari kembangkan tersebut dilakukan penyelidikan, kita melakukan penggeledahan di rumah yang bersangkutan, yaitu di Komplek Bali View di Ciputat. Nah, saat ini kita sudah amankan yang bersangkutan ada di saat narkoba. Kami sedang melakukan pengujian barang bukti yang kami dapat, yaitu berupa obat, kurang lebih ada 30 butir. Dan juga kita sedang menguji juga urin yang bersangkutan. Oleh sebab itu rekan-rekan sekalian bersabar. Nanti kalau sudah ada kepastiannya baru kita akan rilis kembali. Pada waktu yang sama, Nanda Persada yang adalah Ketua Ikatan Manajer Artis Indonesia akhirnya buka suara mengenai apa yang terjadi pada Tora dan Mika. Awalnya, keberadaan Nanda di Polres kemarin adalah untuk mendiskusikan maraknya narkotika yang dekat dengan para pekerja seni dan bukan untuk menjenguk Tora. Namun ia menjelaskan bahwa Tora dan Mika memang sudah menjadi incaran polisi sejak lama karena mengkonsumsi obat-obatan psikotropika. Namun ternyata Tora dan Mika tidak mengetahui bahwa obat yang dikonsumsinya itu termasuk ke dalam daftar obat-obatan terlarang. Maka dari itu hingga mereka ditangkap dan dimintai keterangan, keduanya masih kaget dengan kenyataan yang ada. Yang saya tahu itu ya obat psikotropika inisialnya D, gitu, ada sekitar 30 butir dan itu digunakan bukan untuk have fun, bukan untuk fly, tapi untuk istirahat sebenarnya. Jadi yang bersangkutan juga tidak tahu, tidak mengerti bahwa itu sebenarnya dilarang atau salah, menyalahi gitu. Obat penenang ini kalau dengan resep dokter itu sebenarnya fine-fine aja, tidak masalah gitu. Cuman kalau tidak ada resep dokter, jadi masuk kategori penyalahgunaan obat-obat. Baik, cuman mereka tidak tahu, nggak ngerti bahwa memang tidak bermaksud dengan sengaja. Jadi seperti karena kurang informasi dan shock gitu. Nah, kurang lebih udah lumayan agak lama. Bertepatan dengan tertangkapnya Tora hari Kamis kemarin, menurut jadwal yang sudah diagendakan, seharusnya ia tengah bersama rekannya sesama artis, yaitu Vino Bastian dan Abimana, untuk keperluan promosi film baru mereka. Alhasil, promo filmnya tersebut tetap berjalan meski tanpa kehadiran Tora.
Hal ini pun diungkapkan oleh Anggi Umbara yang merupakan sutradara dari film tersebut. Anggi mengaku tidak mengetahui, bahkan tidak percaya bahwa Tora yang dikenal baik bisa bersentuhan dengan barang haram tersebut. Gue baru bangun tidur tadi siang, gue begadang, gue belum dengar pasti kabarnya seperti apa, jadi nggak tahu asli itu seperti apa dan gimana. Jadi buat di komen juga buat tanya, gue nggak tahu apa sih sebenarnya sih. Gue baru bangun saat ke sini, diajakin syuting, gue belum nanya yang lain yang gitu. Di lokasi syuting sih, kalau gue sih fokus ke itu aja sih, syuting aja sih, biasa-biasa aja sih. Syuting ya biasa, profesional aja emang. Susah tidur macam nggak tahu sih, sih biasa aja sih, nggak terlalu memperhatikan segitunya sih. Tapi sih dia fine aja sih, dia pasti nggak pernah ada gimana. Nggak tahu, nggak yakin kok dia yang diberitakan itu benar, jadi gue masih mau mencari tahu sih gitu kan. Setahu gue sih nggak kayak gitu sih, gitu. Tora sih asik-asik aja sih. Makanya gue mungkin mau kesana, mau lihat dulu seperti apa, mencari tahu yang sebenarnya kayak apa. Jauh berbeda dengan Anggi, Vino dan Abimana yang turut hadir di media visit kemarin memilih untuk menghindar dan tidak mau berkomentar mengenai kasus yang menjerat Tora Sudiro. Tertangkapnya Tora dan istri Mika Amalia membuka kembali cerita awal pasangan ini hingga akhirnya menikah pada tanggal 19 Desember 2009. Saat itu perjalanan cinta mereka banyak mengalami rintangan. Tora yang kala itu populer lebih dulu di dunia hiburan akhirnya bertemu dengan Mika yang adalah artis pendatang baru. Kedekatan mereka pun menjadi buah bibir masyarakat karena pada saat itu keduanya masih sama-sama berstatus menikah dengan pasangan masing-masing. Kabar pun berhembus panjang hingga akhirnya cinta mereka berakhir di pelaminan. Dari pernikahan sebelumnya, baik Tora maupun Mika sudah memiliki 2 anak perempuan. Kehidupan rumah tangga mereka pun semakin sempurna kala Mika mengandung buah cinta mereka yang lahir pada 21 Maret 2012. Kini keluarga Tora dan Mika pun disebut-sebut sebagai keluarga yang harmonis karena anak-anak mereka dari pernikahan terdahulu bisa berkumpul dan hidup rukun. Bahkan Tora sendiri diakui anak-anaknya sebagai ayah yang tidak pernah marah, bahkan termasuk yang dekat dengan anak-anaknya. Meski anak-anak mereka sudah besar, baik Tora maupun Mika tidak pernah canggung untuk memamerkan kemesraan mereka. Dengan tertangkapnya Tora dan Mika kemarin, banyak yang menanyakan bagaimana dengan nasib dari kelima anaknya. Karena proses hukum masih berjalan, mau tidak mau mereka harus rela meninggalkan anaknya untuk menyelesaikan proses hukum yang sedang dijalani. Lagi-lagi sangat disayangkan sekali ya, di mana ada beberapa deretan selebriti yang memang harus tersandung dalam kasus narkoba, walaupun sekarang ini masih dalam proses penyelidikan. Betul sekali, jadi dua-duanya belum ditetapkan sebagai tersangka, jadi kita masih menunggu update terbaru dari pihak kepolisian seperti apa nanti kelanjutan dari kasus ini. Kita tunggu, pasti besok juga pasti ada update lagi. Karena memang tadi juga diinformasikan bahwa ternyata memang pasangan ini sudah menjadi target operasi selama kurang lebih 3 minggu lamanya, dan ini berkat dari perluasan dari penyelidikan mereka, tapi kita harapkan semoga dari pihak polisi ataupun juga dari pihak pasangan ini, Tora dan juga Mika, diberikan titik terang lah seperti apa kelanjutan dari proses tersebut. Iya. Selanjutnya pemirsa, kita punya berita yang datang dari Hollywood, di mana ada gosip kalau Gigi Hadid sekarang sudah hamil sebulan. Oh, Sebulan udah digosipin loh. Cepet ya. Kelihatan juga. Ini kalau misalnya ada Instagram itu langsung tuh cepet ya. Iya. Dia lah ketemu di klinik mana gitu kan, ada Iya. hengpong jadul gitu ya. Dan selain itu juga ada Justin Bieber yang kita tahu dia gagalkan konser, tapi ternyata gagal konser itu dia langsung jualan t-shirt seharga Tisu $30. dari konsernya yang itu yang kemarin nggak kejual merchandise-nya Itu kan. dia. Kita cari tahu langsung, ini dia di Insert News News Highlight. Highlight. Gigi Hadid dan Zayn Malik memang sudah cukup lama menjalin kasih, sekitar 2 tahun lamanya. Mereka pun terlihat sangat serius menjalani masa pacaran, bahkan belakangan ini santer dikabarkan bahwa Gigi dan Zayn tengah menantikan buah hati mereka. Kabar yang menghebohkan publik ini ternyata langsung dibagikan ibunda Gigi, Yolanda, dalam komentarnya di Instagram. Ibu dari model cantik ini seakan-akan menyatakan jika anaknya itu telah mengandung. Dalam unggahannya tersebut, Yolanda Hadid mengatakan, "Love will be a proud grandma in 8 months. Life is blessing." Dalam pernyataannya tersebut, Yolanda tidak menuliskan nama anaknya yang sedang hamil. Namun tak berselang lama, ia mengkonfirmasi bahwa anaknya tersebut tidak sedang hamil dengan menuliskan, "Of course not. If my daughter was pregnant, she would be the one to announce it, not me." I love to hold you close tonight and always. I love to wake up next to you. So we'll piss off the neighbors.
Nama Justin Bieber sepertinya memang tak pernah berhenti menjadi perbincangan. Belakangan ini diketahui jika Bieber menjalani bisnis baru, yaitu berjualan baju. Ya, hal ini diketahui dari seorang perancang baju yang membuatkan kaos untuk Bieber. Bieber yang memang menyukai baju berukuran besar, akhirnya membuat sang perancang harus memborong semua baju berukuran XXL di salah satu pusat perbelanjaan. Sesaat setelah baju itu selesai dibuat, sang desainer memiliki ide untuk menjual baju seperti yang diinginkan Bieber. Tak diduga, ternyata ide sang desainer tersebut disetujui oleh Bieber. Kaos yang dijualnya itu dibanderol dengan harga yang sedikit mahal, yaitu $30 Amerika atau sekitar Rp300.000. Sosok wanita cantik Angelina Jolie rasanya tidak pernah lepas dari pemberitaan. Setelah kabar perceraiannya dengan aktor tampan Brad Pitt, kini pemain film serba bisa ini mengunggah foto ke akun Instagramnya yang memperlihatkan dirinya sedang berada di rumah kecil di sebuah negara. Saat itu Jolie mengenakan kerudung dan duduk di samping anak-anak yang mengenakan kopiah. Foto yang diunggah Jolie ini ternyata mengarah pada kontroversi casting film yang menganggap dirinya mengcasting anak-anak dengan memanfaatkan sisi psikologis mereka. Kontan saja kehadiran unggahan foto tersebut menuai banyak pujian dari netizen. Model cantik Kendall Jenner kali ini mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan dari seorang fansnya. Perempuan berkaki jenjang ini memang bisa dikatakan memiliki banyak sekali fans fanatik dan tak jarang banyak fans yang juga mengikutinya. Seorang fans yang bernama Thomas Hammer harus rela mendapatkan hukuman dari pengadilan karena sering mengirimi surat kepada adik dari Kim Kardashian tersebut. Awalnya pria ini mengirim surat kepada Kendall layaknya penggemar biasa saja. Namun lambat laun Hammer mengirimi surat dengan kata-kata yang vulgar dan mengolok-olok Kendall beserta keluarganya. Akibatnya Kendall pun langsung melaporkan Hammer ke pihak berwajib hingga akhirnya memasuki proses pengadilan. Akibat kelakuannya itu, Hammer pun mendapat hukuman yaitu untuk menjauh dari Kendall sampai 5 tahun ke depan serta dilarang mendekat lebih dari 100 meter. Kepergian Chester Bennington memang meninggalkan banyak kesedihan bagi penggemar, teman-teman, dan juga keluarga. 2 minggu sudah kepergian vokalis Linkin Park ini, namun rona kesedihan masih belum juga hilang. Hal ini pun dirasakan oleh salah satu vokalis dari band besar Coldplay, Chris Martin, yang akhirnya menyanyikan sebuah lagu untuk mendiang Chester. Hal ini ia lakukan ketika sedang melakukan konser di Stadion MetLife di East Rutherford. Pelantun tembang Magic ini menyanyikan lagu milik Linkin Park yang berjudul Crawling. Hal ini dilakukannya untuk menghormati dan mengenang kepergian Chester. Cover lagu yang dinyanyikan Chris memang sangat berbeda dari versi aslinya. Dalam kesempatan yang sama, Chris mendedikasikan lagu tersebut untuk siapa saja yang kehilangan seseorang yang berarti, karena lagu ini sangat menyentuh. Kayaknya emang masih terasa sekali ya kita kehilangan sosok Chester Bennington juga gitu. Karena emang benar kita yang merasa kehilangan. Iya, karena kalau yang milenial mungkin agak kurang ya. Beda generasi sedikit lah, beda tipis. Ya, tapi yang pasti memang bukan cuma kita, terbukti juga tadi kan Coldplay juga memorial bersama dengan Chester Bennington, dia juga menyanyikan lagunya dia. Aduh, sedih banget sih pasti. Betul sekali. Nah, selanjutnya kita punya berita yang datang dari Indonesia ya. Okay. Ada Bilkis yang baru aja masuk sekolah dan katanya mendapatkan hadiah yang sangat mahal. Tasnya boleh tukeran sama punya aku nggak? Murahan. Tas kamu Oh, soalnya. makanya murahan tas aku daripada kamu, Bilkis. Terus juga ada Demian Aditya yang kabarnya demi ajang internasional tersebut dia sempat mengorek uang untuk rencana dia, tabungan dia untuk bayi tabung. Jadi untuk karir sementara Karir ya. dulu deh ya. Kita akan melihat beritanya sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Insert.